di bulan November 2020
Tapi
Jadi muktawanan berbarengan dibarengan. Allahu Akbar. Nah, sepanjang ucapan Allahu Akbar sepanjang itu pula di hati kita adanya sholat, akhirnya sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat dan makmum karena Allah Ta'ala. Nah, yang tersebut harus ada dalam hati yang dilaksanakan berbarengan dengan ucapan takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar. Jadi jangan kosong. Muhtatamatun yang diakhiri atau yang ditutup. Muhtatamatun yang diakhiri atau boleh juga yang ditutup. Bitaslim dengan ucapan salam. Bitaslim dengan ucapan salam. Nah, ini definisi sholat atau pengertian sholat menurut hukum agama yang diterangkan di dalam kitab Fathul Mu'in halaman 3. Jadi definisi sholat menurut hukum agama adalah aqwalun wa af'alun mahsusatun muqtadahatun bitakbiri muhtabanatun bitaslim. Artinya ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang telah ditentukan oleh hukum agama yang dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Inilah pengertian sholat atau definisi sholat menurut hukum agama. Wasumiyah dan dinamakan sholat. Wasumiyah dan dinamakan sholat. Bicara dengan nama tersebut listimaliha karena meliputinya sholat. Listimaliha karena meliputinya sholat. Alas sholat atas pengertian sholat. Alas sholat atas pengertian sholat. Lugotan menurut lugo. Jadi ucapan-ucapan perbuatan-perbuatan yang telah ditentukan oleh hukum agama yang dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam itu dinamakan sholat. Kenapa dinamakan sholat? Listimaliha ala sholati muqaddam bahiyatnya. Karena pengertian sholat menurut bahasa adalah doa. Makanya isi mufradnya kalimat as-salatu adalah as-salatu. As-salatu itu bisa diartikan sholat, bisa diartikan sholat, bisa diartikan doa. Kalau kita mengucapkan sholawat Nabi, as-salatu ala Nabi atau sholatun Nabi. Kalau kita mengucapkan sholat zuhur, sholatun zuhri, jadi sama, sholatul Nabi, sholatul zuhri. Kalau sholatul Nabi berarti sholawat Nabi. Kalau sholatul zuhri berarti sholat zuhur. Nah, bentuk jamak taksirnya dari kalimat as-sholatu
Jadi ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh hukum agama yang dikatakan kafir dan itu bermasalah. Yang seperti itu dinamakan sholat. Kenapa? Karena listimalikan adalah salah satu golongan wajibnya. Karena melingkupnya pengertian sholat menurut bahasa adalah doa. Di sholat menurut bahasa itu doa. Sholat itu doa. Makanya setiap sholat rata-rata diawali dengan kalimat Allahumma, artinya ya Allah, sholli, semoga Engkau melimpahkan rahmat, wasalli, dan kehormatan atau kesejahteraan atau keselamatan ala Sayyidina Muhammad atas Rasul kami Nabi Muhammad dan seterusnya. Lugokan menurut lugo atau menurut bahasa. Nah ini pengertian sholat menurut lugo. Lugokan menurut lugo wahia bermula pengertian sholat menurut lugo ad-du'a, yaitu doa. Wahia bermula pengertian sholat menurut lugo ad-du'a, yaitu doa. Tapi pengertian sholat menurut lugo yaitu doa ini jangan sampai diterapkan lalu kemudian menghilangkan pengertian sholat menurut hukum agama. Yang harus diamalkan, dipraktekkan, dilaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah pengertian sholat menurut hukum agama, yaitu ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Dan ini yang harus dipraktekkan di dalam kita melaksanakan kewajiban sholat lima waktu. Jangan sampai yang diterapkan pengertian sholat menurut doa dan menurut lugo, yaitu doa, sehingga kita nanti bisa salah. Contoh, ada orang yang tanya, kamu sudah sholat belum? Sudah. Kapan? Tadi saya berdoa. Itu kan berdoa atau sholat? Karena pengertian sholat menurut bahasa doa. Nah kira-kira jawabannya benar salah? Benar. Jawabannya benar. Jawabannya benar. Tapi salah kan menurut agama? Salah. Karena yang harus dipraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam rangka pelaksanaan kewajiban sholat waktu adalah pengertian sholat menurut agama. Karena harus ada takbir, harus ada bacaan, harus ada perbuatan-perbuatan dan ditutup dengan salam. Kalau doa kan nggak ada takbir itu, gitu. Nggak ditutup dengan salam, gitu kan? Wal maqrudatul ainiyah. Wal maqrudatul ainiyah bermula beberapa sholat fardu ain. Bermula beberapa sholat fardu ain. Bermula beberapa sholat fardu ain. Khamsun itu ada 5 waktu.
wal mafruḍatul ainiyatu bermula beberapa sholat fardu ain khamsun itu ada 5 waktu. Itu kan gua pasang alarm. Nanti kalau alarm bunyi kan ada tulisan matikan ya, matikan tekan ya. Wal mafruḍatul ainiyatu bermula beberapa sholat fardu ain khamsun itu ada 5 waktu. Yakni subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Fi kulli yaumin pada setiap hari. Fi kulli yaumin pada setiap hari. Wa lailatin dan malam. Sholat yang telah difardukan diwajibkan oleh Allah kepada setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan yang menyekala sehari malam itu 5 waktu. Sholat tersebut dinamakan sholat al-mafruḍatul ainiyah, sholat fardu ain. Maklumatin yang telah diketahui, maklumatin yang telah diketahui, minat dini dari ajaran agama, minat dini dari ajaran agama, bid'ah dengan pasti, bid'ah dengan pasti. Dan ini tidak bisa berubah sampai kapanpun tetap 5 waktu saja. Kalau ada yang berubah, berarti orang yang sesat, merusak syariat Islam yang telah dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu, maka kubur. Fayaqulu, maka kubur. Sosok jadilah orang yang menentang terhadap sholat fardu 5 waktu. Fayaqulu, maka kubur atau kafir. Sosok jadilah orang yang menentang terhadap sholat fardu 5 waktu. Jadi kalau umpama ada orang Islam hatinya menentang, hatinya ingkar terhadap kewajiban sholat fardu 5 waktu, maka menurut keterangan dalam kitab Al-Mu'min, orang tersebut telah kufur, telah kafir. Kalau oleh hukum agama orang tersebut dihukumi kufur kafir, maka ketika dia mati, fala yusallu wala yusallam alaihi, maka jenazahnya tidak usah dimandiin dan tidak bisa disolatkan, karena dia mati dalam keadaan kufur, mati dalam keadaan kafir. Kenapa mati dalam keadaan kufur, dalam keadaan kafir? Karena hatinya menentang, hatinya mengingkari kewajiban sholat fardu 5 waktu yang telah diwajibkan oleh Allah. Lalu bagaimana kalau umpama meninggalkan sholat tapi hatinya tidak ingkar terhadap kewajiban sholat? Artinya dia meninggalkan sholat hanya karena malas saja, atau hanya karena saking sibuknya ngurusin harta yang banyak, usaha
biasanya orang-orang yang sikap menentang kepada Allah itu orang kafir biasanya. Kalau orang ini tidak menentang, orang itu sangatnya, orang itu sikapnya. Ketika dipanggil oleh Allah untuk menjalankan perintahnya, orang ini selalu bersikap sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami mendengar perintahmu dan kami akan menaati perintahmu. Berbeda dengan orang kafir sikapnya ketika dipanggil oleh Allah, ketika diperintah oleh Allah untuk melaksanakan sesuatu, orang kafir sikapnya sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami akan menentang durhakanya. Jadi beda. Makanya walaupun kita umpama meninggalkan sholat, tetap hati kita jangan sampai menentang terhadap kewajiban sholat. Walaupun umpama kita belum mau sholat, tetap hati kita jangan ingkar terhadap kewajiban sholat. Tetap hati kita harus mengakui bahwa sholat itu adalah wajib supaya kita nggak diukur gitu. Supaya kita jangan kafir. Baik, kita lanjutkan. Kita akan baca saya. Walam ajami dan tidaklah berkumpul. Lam ini arti huruf yang artinya menjadikan. Kan huruf jajan menurut keterangan kita di dunia ada 18. Huruf jajan ini maksudnya ada fi'il tajami itu fi'il asalnya tajami, kemudian diajarkan oleh lam, maka alamat huruf jajan as-sukun fi akhiri, alamat jajannya ada sukun di akhir kalimat, maka membacanya dari walam tajami sukun. Dan kita berkumpul hadir khusus. Ini sholat yang lima. Hadir khusus ini sholat yang lima. Ligoiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada selain ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah sholat lima waktu ini hanya ada dalam ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu maksudnya. Dan tidak ada dalam ajaran agama yang lainnya. Makanya sholat waktu ini menjadi pembeda. Al-farqu bainal mu'min wal kafir as-shalah. Al-farqu bainal mu'min wal kafir wal kafir as-shalah. Perbedaan yang paling mendasar, yang paling mencolok antara orang mukmin dengan orang kafir, antara orang mukmin dengan orang kafir adalah terletak pada sholat. Kalau dia sholat berarti mukmin. Kalau dia meninggalkan sholat tanda-tanda ini berarti kafir. Sebagaimana dalam hadis itu menyatakan, "Man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara jihadan." Barang siapa yang meninggalkan sholat lima waktu secara sengaja tanpa adanya udzur syar'i, dia tinggalkan sholat waktu sengaja karena hatinya ingkar terhadap kewajiban sholat, maka sungguh ia telah kafir yang nyata. Itu kalau hanya ingkar. Tapi kalau hanya ingkar berarti yang syirik. Tadi beda. Jangan sampai kita salah mengartikan hal itu. Baik. Walau kami dan dia adalah berkumpul, hadir khusus ini sholat yang memang dikoi dengan bina pada selain ajaran kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu dan dalam dilakukan sholat lima waktu ini kuridot
fi'il madi mabni majhul dumma awalu wa kusiro ma qabla akhir. Huruf pertama didoakan huruf terakhir huruf sebelum akhir yaitu ro dikasrahkan ri wa kusiro asalnya taroh. Kalau dimajhulkan menjadi kusiro. Cuma di akhir ujung kalimat terdapat tak tanis ini yang kita kalimatnya sebagai pakil. Pakil ya, tak ini menunjukkan sholat yang dibawa waktu. Jadi waktu itu dan telah dilakukan sholat waktu itu. Karena sudah ada tanis. Waktu itu dan telah dilakukan sholat waktu. Berarti itu jadi dari pakil, pengganti dari pakil yang makhluk yang kedua. Waktu itu dan telah dilakukan sholat waktu Lailatul Isra pada malam Isra, yaitu malam Senin tanggal 27 Rajab tahun 1 sebelum Hijriah ya. Lailatul Isra pada malam Isra ba'da nubuwwati sesudah kenabiannya. Ba'da nubuwwati sesudah kenabiannya. Maksudnya setelah Rasulullah diangkat oleh Allah menjadi nabi, itu yang pada dua pada kenabian ya. Setahun kemudian turun 10 tahun 3 bulan kemudian turun perintah sholat. Itu maksudnya. Bahkan lagi sesudah kenabian ya. Bi asri sinina dengan 10 tahun wasalasati ashurin dan 3 bulan wasalasati ashurin dan 3 bulan Lailatul Sabain pada malam 7 wa isrina dan 20 maksudnya pada malam 27 itu min Rajab dari bulan Rajab maksudnya pada malam 27 Rajab Rasulullah menerima perintah sholat dalam istilah Isra Mi'raj. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi 10 tahun 3 bulan setelah beliau oleh Allah diangkat menjadi nabi di Gua Hira pada hari Senin tanggal 2 Ramadan itu. Di 10 tahun 3 bulan kemudian setelah beliau diangkat nabi, beliau diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah pada malam Senin tanggal 20 Rajab untuk secara langsung menerima perintah yang sangat penting dari Allah, yaitu perintah sholat 5 waktu yang asalnya diperintahkan 5 waktu. Namun terjadi proses pengurangan. Gak usah diceritakan apa. Kemudian kita lanjut walam tajid dan tidak wajib. Walam tajid dan tidak wajib. Opo subuh yaumil qiyamah. Opo subuh yaumil qiyamah. Sholat subuh pada sholat subuh pada hari malam. Opo subuh yaumil qiyamah sholat subuh pada hari malam. Jadi maksudnya kan perintah sholat itu turun pada malam 27 Rajab. Nah, Rasulullah kembali sampai di Masjidil Haram itu menjelang subuh. Kan beliau diisrakan
li'adamil ilmi, karena tidak adanya ilmu pengetahuan, bikaifiyatillah, akan kaifiahnya atau caranya mengerjakan sholat, belum diajarkan. Dapat sholat juga bingung, kumaha sholat, kumaha mikir itu, kumaha mengakhiri sholat, belum disitu diajarkan Rasul. Makanya sholat subuh hari itu belum diwajibkan, sehingga pada saat sholat subuh, namun Rasul besok beliau tahu caranya. Beliau tahu cara mengingat ibadah para malaikat di langit semua. Ada yang berdiri, ada yang takbir dulu, ada yang duduk, ada yang tidak. Nah itu dilatihkan Rasulullah. Jadi sholat ini adalah ibadah para malaikat. Jadi kalau kita rajin mengerjakan sholat, berarti kita rajin mengerjakan ibadah para malaikat. Itu di perbuatan malaikat berarti. Nah kalau orang-orang di sholatnya, apalagi sholat malam, kita akan diangkat derajatnya oleh Allah, meningkatkan seperti Allah mengerjakan para malaikat. Begitu. Demikian taliban untuk perdana hari ini. Ini taliban pertama, mudah-mudahan ada yang menambah ya. Amin. Ya informasi ini banyak ini hadiah yang hari ini sempat melihatnya. Baik. Sebelum itu mungkin tidak ada salahnya atau alangkah baiknya kalau memang apa yang kita kaji hari ini terdapat sesuatu yang belum dipahami atau yang belum ngerti atau juga ingin bertanya, silakan satu-satu ya. Yang jelas semoga sudah sampai wala matanya kami subuh jauh yang berjalan lagi di ayat ini di kaya berapa kali? 1, 2, 3, 4 kali. Ya bagian yang kitabnya berapa? Kalau ini kalau ini 15 ini. Jauh aja bedanya. Enggak berarti kita pasti. Baik, kalau memang tidak ada walam tajibu subuhu yauman tilka walam tajib yang dibaca apa? Karena itu tidak dibilang oleh Allah. Jadi kalau kita baca walam tajib, tapi walam tajib berarti disebutkan majib semua. Walam tajib subuhu yauman yaumi. Jadi bukan pilih subuh yaumi. bukan Torah itu. Tapi keduanya menjadi Walam tajib dan dijawab fokus subuh yaumi ilal lailati. bukan fokus subuh yauman tilka dalam dinane. Iya. Jadi opo walam tajib dan ilal lailati opo subuh yaumi ilal lailati. Ini subuh bro. Yaumi ini kedudukan kalimatnya dan dipilih dari apa dulu. Kemudian tilka ini kan isim isyarah. Isim isyarah itu hukumnya mati, nggak bisa dua buat tilka, nggak boleh ada tilka atau tilki. Itu. Apa yang lagi dipilih? Jadi ini hakikatnya yaumi tilka ini semuanya yang dipilih dari apa? Subuh. Menurut ilmu ulul rokok ini majnun. Setiap yang mulai wajib diJR-kan. Gitu. Jadi walam tajib dan tidak wajib. Opo. Nah itu memang ya. Subuh yaumi ilal lailati, salat subuh pada hari malam itu. Pada hari malam itu, malam Senin 20 ya harinya pada hari
di